Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan relasi dan fungsi. Kali ini kami akan membahas tentang relasi ekuivalen dan fungsi. Sebelum kami presentasi, saya perwakilan dari kelompok 3, Anis Afifah Kurniati, akan memperkenalkan dua teman saya, yaitu Nuramila Husna dan Himatul Ulia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang relasi ekuivalen. Apa sih relasi ekuivalen itu? Relasi ekuivalen adalah relasi biner yang bersifat reflektif, simetris, dan transitif, di mana relasi bisa dikatakan ekuivalen jika ia memiliki ketiga sifat, yaitu sifat reflektif, simetris, dan transitif. Sebagaimana telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, macam-macam relasi, yaitu yang pertama ada refleksi. Sebuah relasi bersifat refleksi jika dan hanya jika A, A anggota R untuk setiap A anggota A. Lalu simetris. Sebuah relasi R pada himpunan A dikatakan relasi simetris jika A, B anggota R maka B, A anggota R untuk setiap A, B anggota A. Dan yang ketiga, sebuah relasi R pada himpunan dikatakan relasi transitif jika A, B anggota R dan B, C anggota R. Maka A, C anggota R untuk setiap A, B, C anggota A. Contoh, misalkan R adalah relasi yang didefinisikan pada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Tentukan apakah relasi-relasi berikut merupakan relasi ekuivalen atau bukan. Yang pertama, R sama dengan X, Y dengan syarat X sama dengan Y. Yang kedua, R sama dengan X, Y dengan syarat X kurang dari Y. Pembahasannya, yang pertama, R sama dengan X, Y dengan syarat X sama dengan Y, yaitu karena setiap X anggota A, maka sudah jelas X sama dengan X, maka R refleksi. Jika X sama dengan Y, maka Y sama dengan X. Jadi mengakibatkan R bersifat simetris. Jika X sama dengan Y, maka Y sama dengan Z, maka X sama dengan Z. Jadi, R mengakibatkan bersifat transitif. Jadi, relasi R merupakan relasi ekuivalen karena memenuhi ketiga sifat, yaitu ada sifat refleksi, simetris, dan transitif. Lalu, yang kedua, R sama dengan X, Y dengan syarat X kurang dari Y. Semisal X kita ibaratkan angka 1 dan Y kita ibaratkan angka 2. Dengan syarat X kurang dari Y. 1 kurang dari 2, tetapi 2 tidak kurang dari 1. Maka R bukan relasi ekuivalen karena tidak memenuhi sifat simetri. Lalu contoh kedua. Selidikilah apakah relasi R merupakan relasi ekuivalen pada himpunan S jika S sama dengan himpunan garis lurus. Penyelesaiannya, A adalah garis lurus pada bidang. Karena A garis lurus, maka A sejajar dengan dirinya sendiri atau A sejajar dengan A. Berarti A relasi A, terbukti sifat refleksi. Yang kedua, ambil sembarang A, B anggota S. Artinya A sejajar dengan B. Jadi B juga sejajar dengan A. Maka dapat disimpulkan bahwa A relasi B dan B relasi A bersifat simetri. Lalu yang ketiga, ambil sembarang A, B, C anggota S. Jika A sejajar dengan B dan B sejajar juga dengan C, maka A juga akan sejajar dengan C.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa A relasi B, maka A relasi C, dan terbukti bersifat transitif. Jadi, S sama dengan himpunan garis lurus merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya kita lanjut ke modul kongruen. Di sini ada contoh, tentukan kelas ekuivalen 0, 1, min 2, dan min 3 pada relasi modul kongruen 4. Untuk menentukan kelas ekuivalen dari 0, 1, min 2, dan min 3, maka 0, kita mencari kelas ekuivalen yang 0. Maka 0 ditambah nilai kongruen. Nilai kongruennya kan 4, jadi 0 ditambah 4. Untuk menghasilkan nilai yang positif, 0 tambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Dan seterusnya. Begitu juga untuk menentukan nilai negatif, maka 0 dikurang 4 atau 0 min 4 sama dengan min 4. Min 4 dikurang 4 sama dengan min 8. Min 8 min 4 sama dengan min 12. Begitu juga untuk mencari kelas ekuivalen dari 1, min 2, dan min 3. Selanjutnya ada poset. Apa sih poset itu? Poset singkatan dari partially ordered set, atau suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurut parsial jika ia bersifat refleksi, antisimetris, dan transitif. Misalkan A sebuah himpunan bilangan positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, maka R merupakan relasi reflektif. Lalu, jika A membagi habis B, berarti B tidak membagi habis A, kecuali A sama dengan B. Maka, relasi ini dinamakan relasi antisimetris. Kemudian, jika A membagi habis B, dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Maka relasi ini disebut dengan relasi transitif. Dengan demikian, R adalah relasi pengurut parsial karena memenuhi syarat, yaitu bersifat reflektif, antisimetris, dan transitif. Lalu, pasangan S, R disebut himpunan terurut. Selain itu, poset bisa dinotasikan dengan lambang kurang dari, artinya mendahului, dibaca mendahului. A kurang dari B artinya A mendahului B. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Anis. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan macam-macam fungsi. Definisi fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi binary di mana masing-masing anggota dalam himpunan A atau domain hanya mempunyai satu bayangan pada himpunan B atau kodomain. Misalkan A dan B merupakan himpunan. Suatu fungsi f dari A ke B merupakan sebuah aturan yang mengkaitkan satu unsur di B untuk setiap unsur di A. Kita dapat menuliskan FA sama dengan B jika B merupakan unsur di himpunan B yang dikaitkan oleh F untuk suatu A di himpunan A. Ini berarti bahwa jika FA sama dengan B dan FA sama dengan C, maka B sama dengan C. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskan dalam bentuk sebagai berikut. Ini dibaca F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B. A dinamakan daerah asal atau domain dari F, dan B dinamakan daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi.
Misalkan FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan dari A dan A dinamakan prabayangan dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau range dari F. Perhatikanlah bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian dari B. Ini adalah prabayang dari B. Dan ini adalah bayangan dari A. Selanjutnya adalah macam-macam fungsi. Yang pertama yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Sebuah fungsi F memetakan A ke dalam B dikatakan fungsi satu-satu jika dan hanya jika setiap elemen pada himpunan A mempunyai bayangan yang tidak sama pada elemen himpunan B, atau jika tidak ada dua unsur himpunan A yang memiliki bayangan yang sama pada himpunan B. Kedua yaitu fungsi pada atau surjektif. Sebuah fungsi F memetakan A ke dalam B dikatakan fungsi pada jika dan hanya jika setiap elemen himpunan B muncul sebagai bayangan dari sekurang-kurangnya satu elemen himpunan A, atau dikatakan surjektif jika setiap unsur pada himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih unsur himpunan A. Dengan kata lain, seluruh unsur B merupakan jelajah atau range dari F. Contoh, contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, di himpunan A terdapat 4 unsur atau 4 elemen, sedangkan di himpunan B terdapat 2 unsur atau elemen saja. Yang dimaksud fungsi pada atau surjektif di sini adalah setiap unsur dari himpunan B ini harus memiliki setidaknya atau sekurang-kurangnya satu unsur pasangan di himpunan A. Jadi unsur di himpunan B ini harus memiliki satu pasangan atau lebih dari himpunan A, sedangkan himpunan A tidak wajib memiliki pasangan di himpunan B. Yang ketiga yaitu fungsi bijeksi. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijeksi jika fungsi tersebut satu-satu dan juga pada. Jadi fungsi bijeksi ini percampuran atau perpaduan antara fungsi satu-satu dan juga fungsi pada. Agar mendapatkan pengertian yang lebih baik, perhatikanlah ilustrasi berikut. Yang pertama, dua-duanya ini adalah gambar contoh dari fungsi satu-satu atau injektif. Kenapa ini dikatakan fungsi injektif? Dikarenakan setiap elemen pada himpunan A mempunyai bayangan yang tidak sama pada elemen himpunan B. Jadi ini unsur atau elemen di himpunan A kan ada 3. Mereka memiliki satu atau masing-masing pasangan pada unsur atau elemen di himpunan B. Yang gambar kedua ini juga sama. Jadi unsur atau elemen dari himpunan A ini tidak boleh memiliki pasangan yang sama di himpunan B. Itu yang dinamakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Yang kedua ini merupakan contoh dari fungsi pada atau fungsi surjektif. Dikatakan fungsi surjektif dikarenakan setiap unsur pada himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih unsur himpunan A. Jadi, unsur atau elemen di himpunan B ini harus memiliki setidaknya satu pasangan di himpunan A. Jadi mereka tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan, harus memiliki pasangan di himpunan A.
kalau di himpunan A ini mereka boleh tidak memiliki pasangan, atau kedua elemen dari himpunan A boleh memiliki pasangan yang sama di himpunan B. Yang ketiga yaitu contoh gambar dari fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif karena ini adalah perpaduan antara fungsi satu-satu dan fungsi pada. Bisa dilihat di sini, setiap unsur dari himpunan A memiliki satu pasangan dari unsur di himpunan B. Begitupun juga unsur di himpunan B memiliki sekurang-kurangnya satu pasangan di unsur himpunan A. Jadi ini bisa dikatakan fungsi satu-satu, bisa dikatakan fungsi pada, karena ini merupakan perpaduan keduanya yang juga bisa disebut dengan fungsi bijektif. Selanjutnya bersama saya pemateri ketiga, Nura Mila Husna. Kita akan masuk ke dalam materi fungsi komposisi. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi yang sering kita sebut fungsi fx dan gx, sehingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi dilambangkan dengan suatu bulatan kecil yang sering disebut dengan simbol komposisi atau bundaran. Contohnya f bundaran g x. Cara membacanya bukan Fock, tapi F komposisi G atau F bundaran G. F bundaran Gx ini sama dengan F Gx, di mana fungsi Gx dimasukkan ke dalam fungsi Fx. Yang selanjutnya, G bundaran Fx sama dengan G Fx. Fx-nya dimasukkan ke dalam fungsi Gx. Selanjutnya, contoh fungsi komposisi. Contoh pertama, diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x plus 1. Tentukan f bundaran gx. Penyelesaiannya, f bundaran gx sama dengan f gx. Kita masukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. F gx sama dengan gx kuadrat. F gx sama dengan x plus 1 kuadrat, sehingga menghasilkan x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi, f bundaran gx sama dengan x kuadrat plus 2 x kuadrat plus 2x plus 1. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 4 min x kuadrat. Tentukan g bundaran f di mana x-nya sama dengan 2. Penyelesaian, g bundaran fx sama dengan g fx. Kita masukkan fungsi fx ke dalam fungsi gx. G fx sama dengan 4 min fx, di mana fx sama dengan x plus 2, sehingga 4 min x plus 2 kuadrat sama dengan 4 min x kuadrat plus 4x plus 4. Kita keluarkan menjadi 4 min x kuadrat min 4x min 4, sehingga menghasilkan min x kuadrat min 4x. Jadi, g bundaran fx sama dengan min x kuadrat min 4x, sehingga g bundaran f di mana x sama dengan 2 sama dengan min 2 kuadrat min 4 kali 2 sama dengan min 4 min 8. Hasilnya yaitu min 12. Selanjutnya kita akan membahas fungsi inverse. Fungsi inverse disebut juga fungsi kebalikan. Fx sama dengan f pangkat min 1 x.
Cara menyelesaikan masalah fungsi inverse yaitu mengubah fungsi fx menjadi persamaan y. Bisa dilihat contoh di bawah ini. Fx sama dengan x plus 3. Kita ubah fx menjadi persamaan y. Y sama dengan x plus 3. Yang kedua, mengganti posisi y di dalam fungsi dengan x. Y diganti dengan x. Kita tukar posisi persamaannya sehingga min x yang di sebelah sini min y, sehingga menghasilkan persamaan min x sama dengan min y plus 3. Cara yang ketiga, merubah x menjadi f min 1x menjadi x. Nah, karena ini tidak boleh negatif, maka hasilnya x sama dengan y min 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya dan teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.